Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Kalisa dari Prodi Administrasi Bisnis selaku Ketua Tim Program Dosen Wajib Meneliti tahun 2023. Adapun anggota tim saya yaitu Desi Paulina SEME dari Ekonomi Pembangunan, kemudian ada 3 mahasiswa, ada Dita Anggreni, Syarlisa Putri, dan Rika Ashifa. Adapun judul penelitian kami yaitu strategi peningkatan daya saing pedagang pasar grosir melalui pemanfaatan ruang dan bisnis digital di Kota Banjarmasin. Di sini saya menjelaskan sedikit bahwa pengembangan pasar grosir Banjarmasin berdampak pada kemajuan lingkungan daerah. Kondisi pandemi COVID-19 terjadi penurunan pengunjung pasar dan berdampak pada siklus ekonomi. Untuk menjaga sektor bisnis dan perdagangan, diperlukan tindakan strategis untuk peningkatan daya saing pedagang pasar grosir Banjarmasin. Ini kami mengidentifikasi permasalahan pasar grosir di Kota Banjarmasin, yaitu yang pertama penataan ruang lokasi di pasar grosir yang masih belum maksimal. Kemudian motivasi rendah oleh pedagang. Kemudian yang ketiga, inovasi produk yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, masih permasalahan pasar dan pemasaran. Dan yang kelima adalah permasalahan iklim usaha yang kurang kondusif berkaitan dengan pemerintah, regulasi, dan sebagainya. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pemanfaatan ruang di pasar grosir di Kota Banjarmasin, menganalisis pengembangan teknologi digital dalam mendukung bisnis yang dijalankan pedagang pasar grosir, dan menganalisis strategi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan daya saing pedagang pasar grosir di Kota Banjarmasin. Adapun hasil penelitian yaitu yang pertama, pemanfaatan ruang pasar Sudi Mampir. Pasar tradisional Sudi Mampir merupakan tempat perdagangan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan ekonomi lokal. Berikut beberapa cara pemanfaatan ruang pasar tradisional Sudi Mampir. Yang pertama, yaitu ada pengelolaan yang profesional, baik itu peningkatan manajemen dan pengelolaan pasar secara profesional. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan pengembangan pedagang. Yang ketiga berkaitan dengan peningkatan fasilitas kebersihan dan keindahan. Kemudian yang kelima pengembangan aksesibilitas, yaitu memastikan aksesibilitas yang baik ke pasar dengan dukungan infrastruktur seperti jalanan yang bagus, tempat parkir yang memadai, akan membuat lebih banyak orang ingin datang ke pasar. Kemudian terkait penerapan bisnis digital di pasar Sudi Mampir. Pasar Sudi Mampir sudah menggunakan pemasaran melalui digital. Dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi oleh pedagang pakaian di pasar Sudi Mampir, Banjarmasin. Selanjutnya yaitu penerapan bisnis digital di pasar Sudi Mampir. Di sini, pasar Sudi Mampir telah menggunakan pemasaran melalui digital. Di dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi oleh pedagang pakaian di pasar Sudi Mampir tidak lepas dari strategi pemasaran berikut. Yang pertama, periklanan yang bisa melalui WhatsApp dan Instagram. Kemudian ada juga melalui marketplace atau e-commerce dari Shopee. Kemudian juga ada promosi penjualan. Pedagang pasar Sudi Mampir memberikan potongan harga kepada pembeli yang order, baik order melalui online dan offline. Selanjutnya terkait dengan kebijakan atau strategi dari dinas setempat dalam pengelolaan pasar Sudi Mampir di Kota Banjarmasin. Dinas setempat memberikan rekomendasi kerjasama dengan bank manapun yang bersifat untuk himbauan. Kemudian perbankan pun dituntut untuk dapat mempercepat digitalisasi di lingkup perdagangan oleh pemerintah. Terkait ruang dan fasilitas, ada pembinaan terkait standarisasi pasar. Kemudian pihak setempat juga berharap suatu saat ada peningkatan terkait fasilitas yang dibangun. Misalnya dilengkapi dengan fasilitas untuk difabel dan juga tidak menutup kemungkinan pasar grosir Banjarmasin dan pasar lainnya itu untuk dilakukan perbaikan. Apabila pasarnya nyaman, luas dan bersih, kemungkinan lebih banyak orang yang akan datang. Baik, itulah tadi pemaparan terkait dengan penelitian kami. Saya Ketua Peneliti Noviana Kalisa dari Prodi Administrasi Bisnis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat
yaitu Universitas Lampung Mangkurat dan LPPM ULM. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.